Episode sebelumnya, Xiaoyan menerima undangan ke klan Gu dari Yao Chen. Xiaoyan tetap di dalam Falling Star Pavilion sementara dia menunggu Xiao Yixian untuk kembali. Sambil menunggu, ia mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Level alkemis saat ini nyaris tidak bisa masuk ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini yang telah diucapkan dari mulut Yao Lao meninggalkan tekanan besar pada Xiaoyan. Xiaoyan mengerti bahwa ia mungkin akan melakukan kontak dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tingkat alkemis saya saat ini harusnya berada di puncak tingkat 8 tingkat awal, gumam Xiaoyan. Xiaoyan membuka gulungan berwarna kuning gelap. Dia melihat informasi di dalamnya tertulis, keahlian jiwa yang hebat, jiwa tunggal, gumam Xiaoyan. Metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang didapat oleh Xiaoyan sebagai juara dari Pil Gathering. Xiaoyan sudah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum secara resmi melatihnya. Xiaoyan juga membuka sebuah gulungan yang dia dapatkan dari peninggalan Doseng. Yang dia dapatkan adalah gulungan berwarna merah. Saat ia membukanya, dia mendapat informasi tentang Earth Resolve Flame. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih Grid Soul Skill dan Earth Resolve Flame selama waktu ini. Ketika latihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul dalam akal sehatnya. Aura ini milik Xiao Yixian. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini ya, gumam Xiaoyan. Saat dia bertemu Xiao Yixian, dia terkejut karena ada perubahan. Rambut Xiao Yixian tidak lagi putih, tetapi sekarang berwarna hitam seperti pertama kali bertemu dengan Xiao Yixian di kotak pingsan dalam Kekaisaran Jiama. Mengapa? Apakah kau tidak mengenali saya? Tanya Xiao Yixian sambil tersenyum. Rambutmu, ucap Xiaoyan. Tubuh saya telah mengumpulkan terlalu banyak racun Qi. Bukti terbaik dari hal ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode Qi yang telah ditinggalkan oleh penatua, racun Qi yang telah saya kumpulkan menjadi tonik. Sekarang aku berada di bintang 7 Daozun, ucap Xiao Yixian. Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Dia tentu saja senang bahwa Xiao Yixian dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang beruntung. Hari kedua setelah Xiao Yixian kembali ke Falling Star Pavilion, kelompok Xiaoyan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat pergi dengan diam-diam. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun ketika mereka pergi. Dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di sebuah kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Kelompok Xiaoyan hanya bisa bergegas. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara kedewasaan. Jika mereka terlambat, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Kota Suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh Dodi elit dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Dodi. Dengan pelindungan penghalang cahaya ini, Kota Suci Gu ini tidak bisa ditembus, ucap Tianhao Junji. Kekuatan Dodi, tidak heran ini menakutkan, ucap Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke Kota Suci Gu. Xiaoyan melihat sosok yang tak asing ada di sana. Ling Kuan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini, ucap Ling Kuan. Xiaoyan tak menjawab, namun dia hanya menunjukkan batu undangan dari klan Gu. Jadi kamu sebenarnya dari Falling Star Pavilion. Bagaimana pasti seperti itu dapat menerima undangan dari klan Gu saya, ucap Ling Kuan dengan dingin dan tertawa. Ada tertulis di situ, jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan giok, ucap Xiaoyan. Ling Kuan langsung saja marah dengan ini, kemudian dia mengarahkan tinju ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan meladeni tinju itu. Ling Kuan terpental sampai menghancurkan bangunan di belakangnya. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf bahwa pukulan saya agak berat. Namun tolong hindari melakukan hal bodoh itu lain kali. Lagi pula tidak banyak orang yang menahan kekuatan seperti saya, ucap Xiaoyan. Tentara terendam hitam, tangkap dia, ucap Ling Kuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah ketika dia melihat senyum di wajah Xiaoyan. 100 prajurit klan lapis baja hitam berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan Ling Kuan. Xiao Yixian dan yang lainnya di samping Xiaoyan menjadi muram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara hitam menunjukkan tombak panjang di tangan mereka. Ling Kuan, sebagai komandan tentara terendam hitam, apakah Anda berencana menyalahgunakan kewenangan Anda untuk dendam pribadi? Undangan batu giok ini dikeluarkan oleh klan Gu.
Karena ini memiliki undangan batu giok ini, kami adalah tamu dari klanku. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku kan, ucap Xiaoyan. Apakah kau tidak punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klanku kami. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klanku kita karena tidak tahu etika? Ucap seseorang yang datang dan mencaci Ling Kuan. Ternyata itu adalah komandan kelima. Tuan Xiaoyan, silahkan masuk. Harap tunggu di kota suci selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alamku ketika saatnya tiba. Setelah menegur Ling Kuan, komandan kelima menengkupkan tangannya ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan kemudian mengangguk. Kelompok Xiaoyan iseng berkeliaran sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah-tengah toko anggur besar ini. Black Submerged Army memiliki divisi yang sangat ketat. Ada 8 komandan hebat, Ling Kuan dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun Ling Kuan itu sebenarnya berada di peringkat ke-7. Tian Ho Junze di sampingnya tersenyum ketika dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Kuan hanya peringkat ke-7 ya, ucap Xiaoyan. Saat ini kamu tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klanku. Cukup banyak dari mereka bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klanku cukup frustasi, ucap Xiao Yixian. Seharusnya tidak banyak dari anggota klanku yang menyadari hubungan antara Sun Er dan aku kan, ucap Xiaoyan. Namun menurut informasi yang telah saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan sesepuh, ucap Xiao Yixian. Gadis ini dia benar-benar berani. Namun jika itu yang dia katakan maka jadilah itu. Hal ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun genius dari klanku, mereka bisa melakukan apa saja. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian dalam alamku ini, ucap Xiaoyan. Di antara 8 komandan hebat, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman besar. Jika kau bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk bertarung denganmu. Tentu saja, saya pikir orang-orang yang menjadi ancaman besar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar, ucap Xiao Yixian. 4 jenderal besar, ucap Xiaoyan sambil terkejut. 4 jenderal besar ini adalah jenius ulung bahkan dalam klanku yang dipenuhi dengan banyak bakat. Mereka semua adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati dari klanku di masa depan, ucap Xiao Yixian. Xiaoyan diam, kesungguhan melonjak ke dalam hatinya. Tiba-tiba suara terdengar dari arah panggung batu pertempuran. Orang yang akan bertarung berikutnya adalah komandan ketiga dari tentara terendam hitam, yaitu Yang Hao, dan juara pengumpulan pil Xiaoyan. Tidak jauh dari situ, tangan Xiaoyan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Segera wajahnya perlahan berubah menjadi suram. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Teriakan nyaring bergema di dalam gedung menyebabkan suasana yang bising segera tenang. Apa yang terjadi? Kelompok Xiao Yixian juga terkejut karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Dia itu Xiaoyan, juara pengumpul pil, ucap Jupri. Dia terlihat sangat muda, tidak terduga bahwa ia telah mencapai tingkat alkemis 8 tingkat pada usia seperti itu. Sangat sulit dipercaya, ucap Mintarsi. Dikabarkan bahwa gurunya adalah Yao Chen. Yao Zunze dari dulu, namun Yao Chen saat ini sudah maju ke Banseng. Kekuatannya begitu besar sehingga menakutkan, ucap Kosim. Tidak heran Yao Chen memiliki mata yang tajam. Muridnya saat ini jauh lebih kuat daripada Han Peng dari saat itu, ucap Asep. Terjadi beberapa percakapan pribadi di sekitar Xiaoyan. Hati-hati, ucap Xiao Yixian. Ya, ucap Xiaoyan. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya dia muncul agak jauh dari Yang Hao. Hari ini komandan ini akan secara pribadi menguji dan melihat seberapa luar biasa juara pengumpulan pil ini, ucap Yang Hao. Dia mengeluarkan dauki dari dalam tubuhnya. Sky Apple Ki Shattering Claw, gumam Yang Hao. Cakarnya tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Di depan Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat. Teknik kelincahan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Xiaoyan melambaikan lengannya dan secara akurat menahan setiap serangan dari Yang Hao.
Aku tidak percaya bocah malang sepertimu bisa bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas keterampilan yang kamu miliki, ucap Yang Hao. Dia melepaskan footwork ular naganya hingga batasnya. Sosok ilusi ular naga muncul di panggung batu sementara segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Xiaoyan berdiri di atas panggung dengan tangan di belakangnya. Matanya tenang saat dia melihat sosok buram yang dengan cepat berjalan di sekitarnya sebelum perlahan menutup mata. Panggung batu di bawah kaki Yang Hao tiba-tiba pecah. Tiang magma yang panas memamerkan cakar dan berlari keluar seperti naga api dan menabrak kaki Yang Hao. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu bermain denganku, komandan ketiga, ucap Xiaoyan. Yang Hao yang baru saja mendarat di tanah tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh tangan Xiaoyan dengan puncak kekuatan Daozun bintang 5. Dia benar-benar telah kalah. Ling Kuan dan komandan kelima tampak mengekspresikan mata terkejut ketika mereka melihat Yang Hao dikalahkan. Benar-benar ada alasan mengapa dia menangkap mata pemuda itu. Kekuatannya mungkin mirip dengan kakak laki-laki. Komandan kelima dengan lembut menghela napas. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Yang Hao ini benar-benar bodoh, ucap Ling Kuan. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung. Dia mengenakan jubah putih. Saya tertarik pada nyala api surgawinya, ucap wanita berpakaian merah di samping pria itu. Xiaoyan, apakah kau menikmati mengalahkan orang lain? Ucap si pria. Dia adalah komandan kedua. Mata pria lapis baja perak itu menyipit saat mendengar ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas panggung batu. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon, ucap seorang penatua. Namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran akan segera meletus, suara seorang tetua yang marah tiba-tiba bergema. Seorang tokoh berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Penatua Gukun, ucap Lin Xiu. Lin Xiu terkejut ketika dia melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini. Omong kosong apa ini? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit para tamu klanku di depan umum, ucap penatua Gukun. Lin Xiu tidak berani berdebat setelah dicaci oleh Gukun. Xiaoyan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Jika Anda masuk akal, Anda akan meninggalkan klanku sesegera mungkin. Jika tidak, memasuki klanku hanya akan menyebabkan Anda mencari penghinaan Anda sendiri, ucap Lin Xiu sambil bergegas turun dari panggung meraih Yang Hao yang bahkan tidak bisa bergerak. Kemudian mereka melangkah keluar dari gedung. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Gukun. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia melihat tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat pada saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan. Mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak jauh. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung bernama Huoji. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol nyala seperti kehidupan di antara alisnya yang diam-diam mekar. Api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan saat dia melihat simbol api di antara alis wanita itu. Klan misterius yang Yao sebutkan muncul di dalam hatinya. Dia adalah anggota klan Yan ya, gumam Xiaoyan. Keempat mata saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu ini. Riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan bergetar ketika nyala api pecah. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Api surgawi dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Ucap Xiao Yixian. Tidak ada, Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Saat Xiaoyan duduk, ada lagi 3 orang yang datang menghampiri kelompok Xiaoyan. Kamu itu Xiaoyan dari klan Xiao kan? Pemimpin dari ketiga individu berjubah hitam sedikit mengguncangkan jubahnya. Siapa kamu? Tanya Xiaoyan. Haha, saya pikir Anda akan memiliki ingatan yang mendalam tentang kami, ucap si pria. Orang-orang dari aula jiwa, ucap Xiaoyan. Dibandingkan dengan nama itu, aku lebih suka mendengar kamu memanggil kami dengan klan Hun, ucap si pria berjubah hitam. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkap Anda seharusnya tidak dilakukan oleh saya. Karena itu, saya juga tidak punya niat untuk campur tangan. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao yang telah dengan tegas menekan klan Hun saya, ucap si pria. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Xiao Yixian dengan dingin tertawa.
Lancang, dua sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat Xiao Yixian. Alasan aku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin saya lakukan adalah memberi Anda nasihat. Menentang klan Hun saya tidak akan berakhir dengan baik, ucap si pria. Tenang, cepat atau lambat kamu akan menelan kata-katamu, ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang. Aku sangat berharap untuk hari itu. Namun kupikir takdir terakhirmu tidak akan jauh berbeda dari Xiao Zuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat, namaku Hun ya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah secara serius melukai Xiao Zuan saat itu, yang mengakibatkan kematian Xiao Zuan. Karena itu kali ini orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya, ucap si pria. Hun ya, karena ini masalahnya. Hutang yang dimiliki leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamku memiliki makam leluhur Xiao Zuan, karenanya biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dimakamkan, gumam Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan cepat ketika semua orang menunggu. Kelompok Xiaoyan tidak keluar selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh penatua Gukun. Namun kelompok Xiaoyan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pada saat ini kelompok Xiaoyan berada di lingkungan sekitar danau yang sudah dihuni oleh banyak figur manusia. Semua orang, alamku akan segera terbuka. Daerah dalam realmku sangat luas, tidak terhindarkan kehilangan arah jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos beberapa celah spasial, kemungkinan Anda akan berakhir sekarat di ruang kosong. Karena itu, saya berharap semua orang tidak akan berkeliaran setelah masuk, ucap penatua Gukun. Pintu spasial yang mengarah ke realmku telah dibuka, semuanya silahkan masuk. Gukun tersenyum ketika melihat pintu spasial yang besar. Ayo bergerak, ucap Xiaoyan. Perjalanan ke alamku dimulai dan pada akhirnya sampai di sebuah langit yang terlihat banyak awan. Di sana sudah ada kapal yang menunggu para tamu yang datang. Kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi oleh klanku dari zaman kuno. Ini disebut Space Shuttle Boat. Dalam hal kecepatannya, ada kemungkinan bahwa bahkan seorang ahli di puncak kelas Doujun tidak akan dapat mengejar ketinggalannya. Sayangnya hal seperti itu sangat jarang terjadi sekarang. Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika dia merasa terkejut. Tuan, terima kasih atas informasinya, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Haha, kamu terlalu sopan, saya Huo Xuan. Pria berjubah putih itu tersenyum ketika memperkenalkan dirinya. Xiaoyan juga menjawab sambil tersenyum. Juara pengumpulan pil Xiaoyan. Secara alami aku tahu siapa kamu, ucap Huo Xuan. Saudara Huo Xuan kemungkinan adalah anggota klan Yan kan, tanya Xiaoyan. Jika orang membicarakannya, dua klan kami memang memiliki hubungan beberapa waktu yang lalu. Aku bertanya-tanya apakah saudara Xiaoyan telah datang ke alamku karena pembukaan makam surga, ucap Huo Xuan. Makam surga, ucap Xiaoyan sambil terkejut. Sejak sesepuh Xiao Zuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alamku lagi. Kemungkinan beberapa hal telah hilang sama warisan, ucap Huo Xuan. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahuku tentang makam surgawi ini? Xiaoyan bertanya. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Karena itu tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Xiaoyan tentang hal itu. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam yang berbagai ahli di sana. Di antara mereka adalah makam leluhurmu yaitu Xiao Zuan. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi banyak ahli dari zaman kuno dan dengan aliran waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Harus diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi yang benar. Selain itu, mereka adalah tipe yang dapat terus dikonsumsi tanpa mengurangi efeknya. Tentu saja hal yang paling penting adalah bahwa waktu di dalam makam surga mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di Heavenly Tomb setara dengan 1 hari di dunia luar, ucap Huo Xuan sambil menjelaskan. Apa? Ucap Xiaoyan sambil terkejut. Makam surgawi itu misterius, namun ada juga batasannya.
Benda ini akan terbuka sekali setiap 20 tahun. Seseorang bisa bertahan 3 tahun di dalamnya pada satu waktu yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Tentu saja hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan kata lain, saudara Xiaoyan juga bisa memasukinya. Klan Xiaoku sudah jatuh, tapi aku masih bisa masuk, tanya Xiaoyan. Tentu saja Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menghadapi beberapa masalah. Namun mengingat kekuatan saudara Xiaoyan, Anda harus bisa menyelesaikan masalah ini, ucap Huasuan. Saudara Huasuan, terima kasih atas informasi Anda, ucap Xiaoyan. Ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klanian saya, itu selalu baik untuk memiliki teman tambahan, ucap Huasuan. Selain itu, Anda harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu berbicara banyak tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka. Seperti untuk klan Yao itu karena gurumu Yao Chen. Ngomong-ngomong, saya tidak berharap penatua Yao Chen menjadi seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh tetua klan saya saat perjalanan ini, ucap Huasuan sambil tertawa. Orang-orang yang dikirim klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut kedokteran manusia dalam klan Yao. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukan kamu jika kalian bertemu. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Kekuatan aktualnya tidak kalah dengan Anda. Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya, ucap Huasuan. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu Huasuan pergi meninggalkan Xiaoyan. Orang ini tidak sederhana, bahkan aku tidak bisa melihat kekuatannya. Dia memang layak berasal dari salah satu dari ke-8 klan kuno, tampak misterius dan tidak terduga, ucap Tianhu Junzi. Xiaoyan hanya mengangguk. Dibutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan Gu Suci di alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan sedang berjalan ke arah kepala kapal untuk melihat-lihat, dan di sana ada seorang yang sedang duduk. Di atas mejanya ada 2 cangkir kopi menemaninya. Pada saat seseorang itu melihat Xiaoyan, dia mengajaknya untuk minum kopi. Xiaoyan akhirnya duduk berhadapan dengan orang itu. Diketahui orang itu adalah Gu Zhen, komandan pertama tentara terendam hitam. Mereka terlibat beberapa obrolan. Gu Zhen memperingatkan Xiaoyan jika dia ingin bersama Sun Er, setidaknya dia harus mencapai tingkat Doseng. Setelah mencapai itu, maka klan Gu akan mengabaikan garis keturunan. Setelah mereka menghabiskan waktu dengan obrolan garing, akhirnya kapal perang sudah sampai di Gunung Suci Alam Gu. Xiaoyan berdiri di depan kapal tetapi dia tidak bergerak, matanya terpaku pada gunung di kejauhan. Setelah menatap cukup lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia tampak seperti peri. Xiaoyan gege. Wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan senyum di depan banyak mata. Sosoknya yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu suara lembut terdengar di samping telinga Xiaoyan. Gadis kecil, kamu menjadi lebih dan lebih cantik, ucap Xiaoyan. Dia tertawa dengan lembut, mengulurkan tangannya dan menggosok kepala Sun Er di depan tatapan para prajurit yang terpesona dari tentara terendam hitam. Xiaoyan gege, bisakah kamu menemani Sun Er berjalan-jalan? Hehe, karena ini masalahnya, izinkan saya untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan ini akhirnya datang, ucap seseorang di pegunungan yang melihat Xiaoyan dan Sun Er terbang bersama. Gu Yao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat menyerah, ucap pria jubah perak di sampingnya. Dia bukan anggota klan Gu, karenanya dia tidak bisa bersama dengan Sun Er, ucap Gu Yao. Bagaimana jika dia bersikeras tidak pergi, ucap pria jubah perak. Kalau begitu biarkan dia mati di sini, ucap Gu Yao. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiaoyan tidak menuju ke daerah penerimaan khusus klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam dari barisan gunung. Pada saat ini, sosok lansia tersenyum ketika dia melihat kelompok Xiaoyan turun di depan rumah bambu. Ling tua, Xiaoyan kaget ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya.
Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak terduga bahwa Tuan Muda Xiaoyan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuat saya yang lama merasa malu, ucap Lingying sambil menghela napas. Silakan masuk dulu, tempat ini adalah area latihan saya. Jarang ada yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiaoyan Gege mungkin tidak akan suka pergi ke tempat lain, ucap Sun Er sambil tersenyum. Kelompok itu kemudian mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu mereka duduk di ruang tamu. Xiaoyan dan Sun Er kemudian saling mengenalkan kedua belah pihak. Xiaoyan mengenalkan Xiao Yixian, Tianhou Zunzi, dan King Lin kepada Ling Tua. Xiaoyan Gege, besok akan menjadi upacara orang dewasa dalam klanku. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Anda para tamu yang telah diundang. Namun karena Anda menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatan saya, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Anda. Menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam upacara kedewasaan akan dapat memilih seseorang untuk bertanding, ucap Sun Er. 4 jenderal besar, ucap Xiaoyan. Ya, kekuatan keempat ini semua ada di tingkat 8 bintang Dozun dan di atasnya. Selain itu, mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi raja terendam hitam. Di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan menargetkanmu adalah yang disebut Iblis Jenderal Guyao, ucap Sun Er. Xiaoyan sedikit mengangguk, cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan memikirkannya. Namun jika Guyao kalah, para tetua dalam klan Gu memungkinkan akan mengalami kesulitan menemukan alasan tentang hubungan Xiaoyan dan Sun Er. Di malam harinya, Xiao Yixian sedang berdiri di luar menatap keadaan alam Gu. Apa kau tidak beristirahat? Tanya Sun Er tiba-tiba datang menghampiri Xiao Yixian. Ini adalah realm Gu ya, sebenarnya tidak berbeda dari dunia luar, ucap Xiao Yixian sambil menatap Sun Er. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun, ucap Sun Er. Apakah Anda mengacu pada Xiaoyan? Saya sudah terbiasa dengan itu. Saya merasa sangat senang bisa membantunya di sisinya, ucap Xiao Yixian. Namun dia akan terus tumpul jika kamu tidak mengatakan apa-apa, ucap Sun Er. Saya pikir Anda juga harus menyadari beberapa hal yang berkaitan dengannya kan? Tanya Xiao Yixian. Apa maksudmu? Ucap Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya. Xiao Yixian ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah kau mengacu pada Medusa atau mungkin Cailin? Ucap Sun Er. Kamu sudah menyadarinya. Mengapa kamu bertindak seolah-olah kamu tidak menyadari sesuatu di depan Xiaoyan? Ucap Xiao Yixian. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang pada aku bahwa aku harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Cailin. Sebenarnya aku sakit kepala karena masalah ini. Orang lain hanya berharap bahwa aku akan meninggalkannya dan bahkan akhirnya membencinya karena masalah ini. Namun saya sadar bahwa ini tidak mungkin. Karena ini masalahnya, mengapa saya harus membuat diri saya tidak bahagia? Baiklah, aku tidak ingin membahas masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa klan Gu. Anda juga harus istirahat lebih awal. Mudah-mudahan Anda akan dapat terus menemaninya di masa depan, ucap Sun Er. Mereka kemudian beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya, ayo pergi, ucap Sun Er pada kelompok Xiaoyan.